Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya akan mengajak kalian bersama untuk belajar mengenai persamaan perkalian matriks. Nah, sebelum kalian melanjutkan ke materinya, kita membahas yang pertama itu apa sih kegunaan dari persamaan perkalian matriks ini. Nah, persamaan perkalian matriks ini berguna misalkan kita untuk mencari suatu soal yang memiliki misal matriks yang diketahui A dan B dan mencari matriks C. Nah, di situ kita menggunakan persamaan perkalian matriks. Sebelum lanjut, kita harus mengetahui dua kunci terlebih dahulu dari hasil perkalian matriks. Nah, dua kunci yang penting itu yaitu apabila matriks dikalikan dengan inversnya, maka akan menghasilkan satu matriks identitas. Contohnya matriks A dikali inverse A sama dengan identitas. Dan kunci yang kedua yaitu matriks identitas dikalikan dengan matriks, maka hasilnya adalah matriks itu sendiri. Misalnya ini matriks identitas dikalikan dengan matriks A, maka hasilnya yaitu matriks A sendiri. Nah, mari kita masuk ke contoh. Ini contoh kecil terlebih dahulu, yaitu misal matriks yang diketahui A dan B dicari C. Nah, di sini kita lanjut. Misal matriks yang diketahui A dan B, berapakah matriks C ini? Dicari matriks C. Nah, kita gunakan prinsip dua ini terlebih dahulu ya. Soalnya kan misalnya A dikali C sama dengan B. Nah, di sini kan tertulis diketahui matriks A dan B. Maka A dan B ini sudah diketahui. Kita harus mencari ini matriks C. Nah, agar menjadi sebuah prinsip ini, masuk ke prinsip ini. Nah, kita tuh karena ini ya, A dikali A inverse sama dengan identitas, maka kita juga tulis di sini. Kenapa di belakang sini? Karena A-nya ada di sini. Jadi kita tulis di sini A inverse dikali A dikali C. Nah, kita kan nanti mencari C. Nah, ini kita tulis dulu A inverse dikali A sama dengan matriks identitas kan. Nah, sama dengan A inverse dikali B. Selanjutnya kita lihat hasil dari A inverse dikali A ini kan sama dengan identitas. Nah, lalu sesuai dengan prinsip ini, identitas dikalikan dengan matriks, maka hasilnya adalah matriks itu sendiri. Ini dia. Nah, ini nanti adalah rumus yang digunakan untuk mencari soal seperti ini ya. Jadi prosesnya seperti ini, menggunakan dua prinsip ini dan akan diketahui satu rumus ini. Sama seperti contoh yang kedua, matriks C dikali matriks A sama dengan matriks B. Nah, A dan B sudah diketahui, maka kita hanya akan mencari rumusnya ini. Sama C dikali A kali A inverse sama dengan B dikali A inverse. C dikali identitas, hasil dari A kali A inverse ini adalah identitas. Lalu seperti prinsip ini, identitas dikali A sama dengan A, maka C dikali I sama dengan matriks C itu sendiri, sama dengan B kali A inverse. Ini rumus yang akan digunakan nantinya. Nah, oke, setelah mengetahui itu dasarnya, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Nah, contoh soal 1. Matriks yang diketahui yaitu, misal ini kita buat A dan ini kita buat B. Matriks A yaitu 1, 2, 3, 4 dikali matriks C sama dengan matriks B yaitu 6, 14. Nah, seperti rumus yang ini kan sama seperti ini ya, A kali C kali B. Ya, ini juga sama, A kali C sama dengan B. Nah, C sama dengan seperti ini, A kita inverskan. Berarti ini matriks A kita inverskan 1, 2, 3, 4 inverse dikali dengan matriks B sama dengan. Nah, selanjutnya kita cari determinan terlebih dahulu, yaitu 1/4 dikali 1 dikurangi 3 dikali 2. Nah, hasilnya adalah 1/4 kali 1 8 dikurangi 6. 4 kali 1 4 dikurangi 2 kali 3 6. Maka hasilnya 4 kurangi 6 sama dengan min 2.
Itu determinan dari matriks inverse ini, matriks A. Nah, setelah itu untuk inverse-nya yaitu karena di inverse maka 1 dan 4 bertukar posisi. 1 dan 4 bertukar posisi, 2 dan 3 tidak perlu bertukar posisi, namun ditambahkan minus. Jadi dari 2, 3 menjadi minus 2 dan minus 3. Tidak perlu ditukar posisi seperti 1 dan 4, melainkan hanya ditambah minus. Dan dikali dengan 6, 14. Nah, kita lanjut ya. Hasilnya determinan matriks A itu kan 1 per min 2. Nah, ini sudah dihasilkan dari operasi perkalian antara matriks A dengan matriks B. Seperti yang terlihat di halaman sebelumnya, seperti ini. Ingat, baris kali kolom. Jadi 4 dikali 6 min 2 kali 14. Sebelahnya juga sama, min 3 dikali 6, 1 kali 14. Maka nanti akan menghasilkan seperti ini ya. 24 min 28 min 18 plus 14. Setelah dioperasikan nanti akan menghasilkan min 4 min 4. Lalu karena ini ada determinan dari matriks A, maka kita harus mengkalikan dengan ini. Karena 1 per min 2 dikalikan dengan min 4 min 4 sama dengan ini, kita masukkan ke sini, min 4 bagi min 2 sama dengan 2, min 4 bagi min 2 sama dengan 2. Hasilnya adalah 2, 2. Ini adalah matriks C yang sudah diketahui. Oke, kita masuk contoh soal yang kedua. Nah, contoh ke soal yang kedua ini sama seperti contoh yang ini. C dikali A sama dengan B. Nah, di sini karena menggunakan variabel X sama saja. X dikali, ini X belum diketahui ya. Ini kita buat Y dan Z saja. Nah, X ini kan belum diketahui. X dikali min 1, ini matriks Y ya. Min 1, 3, 2, 1 sama dengan matriks Z, 3, 5. Sama, X sama dengan 3, 5 kita tulis Z-nya. Y-nya kita pindah ke sini dengan tambahan inverse, menjadi inverse ya. Jadi min 3, min 1, 3, 2, 1 inverse ya. Lalu 3, 5 sama, kita cari determinan dari matriks Y ini terlebih dahulu, yaitu min 1 dikali 1 dikurangi 3 kali 2. Maka hasilnya adalah 1 per min 7. Seperti sebelumnya, apabila sebuah matriks diinverskan maka akan dibalik. Jadi ini 1 dan min 1 bertukar posisi, 2 dan 3-nya tidak bertukar namun ditambahkan minus di depannya. Ini adalah matriks inverse dari Y inverse. Nah, selanjutnya 3, 5, 1 per min 7 dikali dengan matriks Y inverse ini ya. Dikali, lalu langsung saja ini kita tidak usah hiraukan terlebih dahulu, kita pindahkan, kita bedakan, kita kalikan matriks dengan matriks terlebih dulu, yaitu dengan yang sama, baris kali kolom. Nah, 3 dikali 1 sama dengan 3, 5 dikali min 2 sama dengan min 10, 3 min 10 sama dengan min 7, maaf, min 7. Lalu yang kedua, 3 kali min 3 sama dengan min 9, 5 dikali min 1 sama dengan min 1, min 9 min 5 sama dengan min 14. Nah, barulah ini sudah menjadi matriks. Kita sederhanakan, kalikan dengan determinannya itu. Jadi min 7 per min 7 sama dengan 1, dan min 14 per min 7 sama dengan 2. Ini adalah matriks X yang kita cari, dan ini hasilnya. Mudah bukan? Sekian saja belajar kita hari ini. Mohon maaf apabila ada yang kurang dipahami. Terima kasih.